Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten terus melakukan berbagai capaian kinerja dengan banyak melakukan inovasi. Di usianya yang ke-16 tahun, Kota Serang telah banyak melakukan perubahan yang menunjukkan kemajuan. Satu hari jelang hari jadi ke-16 Kota Serang yang jatuh pada 10 Agustus, Rabu pagi 9 Agustus 2023, Wali Kota Serang dan Wakil Wali Kota Serang mengajak seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Serang, Camat dan Lurah sekota Serang untuk berziarah ke Taman Makam Pahlawan Ciceri Kota Serang. Pada kesempatan itu turut dilaksanakan juga upacara penghormatan bagi pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan hingga terbentuknya Kota Serang, serta bersama-sama memanjatkan doa untuk ketenangan para pahlawan yang telah gugur. Wali Kota Serang Syafruddin mengatakan dengan berziarah diharapkan para pegawai mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur. Melalui momentum tersebut, Syafruddin mengajak seluruh pegawai Pemkot Serang untuk mengabdi pada masyarakat, negara dan bekerja sebaik-baiknya. Pada hari ini kami pemerintah Kota Serang mengadakan ziarah kubur ke Taman Makam Pahlawan dalam rangka hari jadi Kota Serang yang ke-16 dan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian agenda ini biasa dilaksanakan oleh pemerintah kota setiap hari ulang tahun pemerintah Kota Serang dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan ziarah ini mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ini adalah pejuang-pejuang masyarakat kemerdekaan yang harus kita hargai dan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang telah gugur dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah. Ziarah kemudian dilanjutkan ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Kelurahan Banten dan Makam Sultan Maulana Yusuf di Kasunyatan, Kasemen, Kota Serang. Kamis pagi 10 Agustus 2023, pemerintah Kota Serang menggelar apel pagi dalam rangka Puncak HUT Kota Serang ke-16. Apel tersebut digelar di Puspemkot Serang, kawasan Kota Serang Baru, Kelurahan Sumur Pecung. Nampak hadir seluruh peserta apel yang merupakan para ASN sekota Serang dan para tamu undangan. Pada apel tersebut juga diumumkan para penerima penghargaan dan prestasi, baik pejabat, guru, ASN, pelajar, atlet, pelatih hingga perancang logo HUT Kota Serang ke-16. Pada peringatan HUT Kota Serang ke-16, Wali Kota Serang Syafruddin yang juga bertindak sebagai pemimpin apel dalam amanatnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait dari berbagai unsur, baik pimpinan daerah Kota Serang hingga lurah, serta unsur organisasi maupun semua elemen masyarakat dalam menyukseskan rangkaian HUT ke-16 Kota Serang dan menyemarakan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada seluruh stakeholder termasuk ASN, guru, pelajar hingga atlet. Dengan banyaknya prestasi yang didapat menjadikan Kota Serang meraih penghargaan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, Kemendikbudristek, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan sebagai kota yang responsif terhadap program guru penggerak dengan predikat Kota Abinaya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penerima penghargaan, para pejabat, OPD, seluruh pegawai ASN dan non-ASN, serta korpri, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan, pelajar, pelatih, atlet, dan perancang logo HUT Kota Serang ke-16 yang telah berupaya berkontribusi penting dan menjadi kebanggaan kita semua. Hal itu karena mereka tahu kalau mereka atau beliau-beliau tersebut
telah berprestasi dan membawa nama baik Kota Serang. Kemudian alhamdulillah kami telah memberikan penghargaan kepada beberapa ASN berprestasi. Penghargaan diberikan pada kategori tenaga kesehatan, yaitu dokter teladan, perawat teladan, dan kader posyandu teladan. Adapun kategori pendidikan yaitu pengawas SMP, SD, TK, dan penelik PAUD berprestasi, kepala dan guru TK berprestasi, kepala sekolah dan guru PAUD berprestasi, kepala dan guru SD berprestasi, kepala dan guru SMP berprestasi, dan kepala SMP terinovatif, dan kategori kader berprestasi yaitu relawan perlindungan perempuan dan anak. Melihat berbagai prestasi tersebut di Kota Serang, maka alhamdulillah kami pemerintah Kota Serang telah mendapatkan penghargaan yang baru saja diserahkan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, Kemendikbudristek, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan sebagai kota yang responsif terhadap program guru penggerak dengan predikat Kota Abinaya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, Kemendikbudristek RI yang telah memberikan penghargaan ini. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi penting bagi kami untuk lebih meningkatkan pendidikan di Kota Serang. Para hadirin peserta upacara yang saya hormati, perjalanan 16 tahun ini bukanlah waktu yang singkat. Banyak tantangan dan cobaan telah dihadapi, namun juga banyak pencapaian dan keberhasilan yang telah kita raih bersama. Dari tahun ke tahun kita telah membuktikan bahwa semangat gotong royong, kerja keras, dan inovasi adalah pondasi yang kuat dalam meraih kemajuan. Sebagaimana tema HUT Kota Serang yang ke-16 pada hari ini terus melaju untuk membangun Kota Serang berkelanjutan. Tema ini bukanlah semata-mata hanya kata-kata, melainkan sebuah arahan dan komitmen nyata bagi kita semua untuk terus bergerak maju bersama-sama guna membangun Kota Serang yang lebih baik, lebih bermakna bagi seluruh warganya. Terus melaju bukan hanya sekedar kata, melainkan cerminan dari semangat perjuangan kita, dari para pejuang kemerdekaan hingga generasi penerus untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Serang. Ditemui usai apel, Wakil Wali Kota Serang Subari Usuludin mengungkapkan rasa syukur dan bahagia di hari jadi Kota Serang ke-16. Sesuai dengan tema pembangunan yang berkelanjutan, bahwa hal tersebut harus dimaknai bersama oleh seluruh jajaran pemerintahan. Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang sudah berjibaku terhadap pembangunan di Kota Serang. Untuk itu dirinya memaknai pembangunan di Kota Serang yang diawali dari sebuah kebersamaan dari semua pihak, sehingga Kota Serang lebih maju dan lebih meriah dalam pelaksanaannya. Subari menambahkan di era kepemimpinannya bersama Wali Kota Serang Syafruddin, capaian pembangunan cukup terukur dan banyak kemajuan. Meskipun dirinya menyadari Kota Serang masih banyak kekurangan, akan tetapi pencapaian di usia ke-16 ini cukup banyak kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertama, baik secara pribadi dan tentu keluarga atas nama pemerintah Kota Serang juga sama, bersyukur, bergembira hati dengan hari ini, bahwa hari ini adalah genap usia Kota Serang ke-16. Diharapkan dengan usia yang ke-16 sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali, ya tentu kita di samping bersyukur juga yang kedua, sesuai tema kita, pembangunan berkelanjutan itu ya harus diartikan oleh semua para unsur penyelenggara pemerintahan. Artinya baik saya pribadi juga atas nama pemerintah Kota Serang selaku Wakil Wali Kota Serang merasa berterima kasih, menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua stakeholder yang sudah bersama-sama berjibaku dalam rangka percepatan pembangunan yang ada di Kota Serang ini. Saya memaknai majunya Kota Serang, usia Kota Serang ke-16 ini tentu diawali dari sebuah kebersamaan. Kebersamaannya dari siapa? Dari semua pihak.
sehingga Kota Serang bisa lebih maju, Kota Serang bisa lebih meriah tahun ini, ulang tahunnya, itu pun juga berangkat dari sebuah kebersamaan. Ya tentu di pembangunan dasar kita ketahui bersama, dari ukuran pembangunan itu di era kita ini setidaknya makin terukur lah ya, makin ada kemajuan dibanding yang lain-lain. Sekalipun emang kita juga nyadari ya kalau untuk menuju sempurna juga belum, karena terhambat dengan satu hal yang lainnya gitu ya. Tapi tentu kemajuan untuk Kota Serang di usia yang ke-16 ini tentu sangat ada kemajuan dibanding tahun-tahun yang sudah. Dalam menyemarakan HUT Kota Serang tahun ini, secara simbolis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang mencukur rambut peserta apel di Puspemkot. Hal ini juga sebagai bagian dari rangkaian HUT Kota Serang ke-16 dengan menggratiskan cukur rambut di puluhan gerai pangkas rambut sekota Serang untuk masyarakat di tanggal 10 Agustus. Di hari yang sama pada rangkaian HUT Kota Serang ke-16, Wali Kota Serang memberikan sambutannya terkait tema Kota Serang tahun ini, yakni terus melaju untuk pembangunan Kota Serang berkelanjutan, capaian pembangunan dan prestasi yang telah diraih Kota Serang selama kepemimpinannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang sebagai salah satu rangkaian untuk merayakan momen spesial dalam sejarah Kota Serang, yaitu Hari Jadi ke-16 Kota Serang dengan tema terus melaju untuk pembangunan Kota Serang berkelanjutan. Tema tersebut dipilih sebagai upaya menegaskan tekad dan semangat kita untuk terus bergerak maju dalam membangun Kota Serang yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Tema ini mencerminkan semangat kita untuk terus bergerak maju, tidak berhenti hanya di satu titik, tapi senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Setidaknya sebanyak 52 prestasi telah diraih Kota Serang selama kepemimpinan Syafruddin dengan Subari Usuluddin. Beberapa di antaranya yakni penghargaan kota terinovatif pada penganugerahan Innovation Government Award atau IG Kementerian Dalam Negeri RI, penghargaan komitmen dalam pencapaian UHC atau Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Serang kepada PJ Sekda Banten Virgo Yanti dan pejabat di lingkungan Pemkot Serang. Berbagai penghargaan telah banyak diraih oleh Kota Serang selama dijabat Syafruddin dan Subari Usuluddin. Berbagai program dan inovasi juga telah dilakukan Kota Serang untuk menjadikan Kota Serang lebih baik dan maju. Hal ini sesuai dengan tema HUT Kota Serang tahun ini, yakni terus melaju untuk pembangunan Kota Serang berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Serang, Arif Rahman Hakim. Arif mengatakan banyak inovasi yang dilakukan oleh Pemkot Serang menjadikan Kota Serang sebagai salah satu kota terinovatif di Indonesia, yakni Innovation Government Award, di mana prestasi tersebut diberikan oleh Kemendagri dalam penganugerahan kepada Kota Serang. Pemerintah Kota Serang pada kurun waktu 2022 sampai 2003 saat ini itu sudah menerima penghargaan sebanyak 36.
Di antaranya yang paling fenomenal saya kira pemerintah Kota Serang itu mendapatkan Innovative Government Award atau IGA. Ini sebagai penghargaan kota yang paling inovatif, 10 kota yang paling inovatif di Indonesia. Itu yang menerima Pak Wali dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga ada beberapa penghargaan yang lain seperti ya kita badan untuk Kominfo sendiri, ya pemerintah Kota Serang dinilai sebagai badan publik yang paling informatif, dan juga banyak lagi penghargaan-penghargaan yang lain. Tidak hanya itu, inovasi yang masih berjalan dan terus dikembangkan oleh Kominfo, diantaranya aplikasi Rabek dan Serang Siaga 112. Arif menambahkan aplikasi Rabek atau reaksi atas berita warga ini merupakan aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat melalui Play Store di HP Android, di mana aplikasi tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan melalui smartphone. Sementara call center Serang Siaga 112 merupakan nomor darurat yang disediakan Kominfo untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan hal-hal yang sangat darurat seperti kebakaran, pohon tumbang, dan lain sebagainya. Inovasi tersebut terus dilakukan pengembangan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan yang diberikan. Berdasarkan data yang diterima, tercatat lebih dari 22.000 panggilan telah masuk ke dalam call center Serang Siaga 112, dan pengaduan paling banyak merupakan aduan evakuasi hewan liar, korsleting listrik, kecelakaan lalu lintas, hingga kebakaran. Kalau untuk angka pelapor atau yang menyampaikan aspirasi ini saya kurang tahu persis ya. Tapi yang saya kira ini animo masyarakat sangat tinggi. Ya, menggunakan aplikasi Rabek ini untuk menyampaikan aspirasi sangat tinggi. Ya, seperti perbaikan jalan, PJU, itu yang paling sering ya disampaikan oleh masyarakat, dan lebih banyak lagi. Barangkali juga hal yang mungkin yang dulu tidak pernah dilaporkan disampaikan, sekarang disampaikan, seperti misalkan ada ular, ya ada yang anak-anak cincinnya tidak bisa lepas, itu juga sampai ke Rabek ya, keluhan masyarakat, dan kita teruskan ke OPD terkait ya. Dan itu cepat direspon oleh OPD pemerintah Kota Serang, saya kira. Selain inovasi Rabek dan Serang Siaga 112, Kominfo juga memberikan akses kepada masyarakat berupa CCTV dan Wi-Fi di beberapa titik di Kota Serang. Hal itu guna memudahkan masyarakat dalam beraktivitas seperti mengakses titik-titik wilayah Kota Serang yang ramai, hingga memberikan layanan Wi-Fi untuk masyarakat dalam mengakses internet. Ya, Kominfo sendiri ya pernah mendapatkan penghargaan dari Bapeda Kota Serang ya sebagai OPD yang paling banyak inovasinya. Ya, di antaranya beberapa inovasi ya seperti Rabek ya, reaksi atas berita warga. Ini emang inovasi yang sudah lama, tapi terus kita lakukan pengembangan karena bagaimanapun ini Rabek ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Jadi kami terus melakukan pengembangan supaya Rabek ini bisa lebih menjangkau lebih luas misalkan, ataupun bagaimana kita menyelesaikan aduan-aduan masyarakat dengan baik. Dan juga ya pelayanan 112 ya kegawat daruratan itu untuk bagaimana masyarakat itu bisa menyampaikan hal-hal yang darurat ya seperti kebakaran. Dan juga di Kominfo sendiri ya akses CCTV itu bisa diakses oleh masyarakat langsung. Itu saya kira beberapa inovasi dari Kominfo. Dengan banyaknya inovasi yang dilakukan, pemerintah Kota Serang menjadikan Kominfo sebagai badan publik yang paling terinovatif.
Kota Serang, aja betul. Kota Serang, aja betul. Alhamdulillah Kota Serang sudah menunjukkan geliat pembangunannya. Ini dibuktikan dengan indikator makro IPM kita naik. Terus melaju untuk pembangunan Kota Serang berkelanjutan, tema HUT Kota Serang tersebut sejalan dengan peningkatan capaian kinerja yang dilakukan oleh seluruh OPD di Kota Serang. Berbagai inovasi terus dilakukan hingga saat masa akhir jabatan wali kota dengan wakil wali kota Serang selesai. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sukcapil Kota Serang yang terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan data kependudukan. Dengan sistem terintegrasi, pihak di Sukcapil memastikan data kependudukan warga Kota Serang tercatat dengan akurat dan mudah diakses, termasuk pembuatan dan penggantian kartu identitas penduduk, akte kelahiran, serta akte kematian. Kepala di Sukcapil Kota Serang, Dul Barit mengatakan pihaknya memiliki 3 program inovatif, diantaranya jebol anduk atau jemput bola administrasi kependudukan, Premenkula atau perekaman pencetakan KTP elektronik untuk pemula, dan metu atau melayani tanpa batas waktu. Terima kasih. Ada beberapa program yang emang jadi prioritas di Sukcapil. Ya, kami ada 13 program yang emang jadi prioritas di Sukcapil, tapi ada 3 program unggulan yang kami sekarang lagi laksanakan. Itu ya. Yang tadi yaitu jebol anduk programnya, yang mana pelayanan jemput bola kepada masyarakat di kelurahan atau kecamatan sekota Serang. Itu ya, prioritas warga yang jadi prioritas kami itu adalah orang dengan gangguan jiwa ODGJ, kemudian warga yang sakit parah ya, kemudian warga lanjut usia yang sudah tidak mampu bepergian. Ini inovasi dari jebol anduk. Kenapa? Karena di jebol anduk ini yang sekarang jadi masalah untuk di pilkada ini ya, terutama kepemilikan KTP. Dari program inovasi tersebut di Sukcapil Kota Serang sudah mengejar target 97,86% dari 99,4%. Yang sisanya akan dikejar sampai akhir tahun ini sesuai target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang juga dilakukan Dinas Kesehatan Kota Serang, yakni dengan fokus pada program stunting yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Seperti OPD lainnya, Dinkes Kota Serang juga berinovasi dengan upaya memberikan panganan lokal bagi anak usia hingga 9 bulan. Hal ini untuk mencegah berat badan lahir rendah atau BBLR yang berpotensi mengarah pada stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, M. Hasanuddin mengatakan, inovasi yang dilakukan Dinkes untuk pencegahan stunting adalah memberikan panganan lokal kepada anak melalui kelurahan di masing-masing wilayah di Kota Serang. Inovasi tersebut berhasil mendapatkan penghargaan The Best Practice pelaksanaan pemberian makanan tambahan kearifan lokal dari Kementerian Kesehatan RI. Alhamdulillah Kota Serang ini belum lama ini kami mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian. Pak Menteri langsung memberikan ke saya terkait dengan The Best Practice pelaksanaan pemberian makanan tambahan kearifan lokal di daerah kami. Jadi kami memang pada saat itu dikasih bantuan oleh kementerian untuk menanggulangi stunting, dikasih dana kemudian praktekan. Jadi seperti apa itu? Nah sekarang ini kami belikan makanan tambahannya bukan seperti dulu, makanan jadi seperti biskuit, akan tetapi berkearifan lokal. Nah
berkearifan lokal itu kami juga itu melaksanakannya ini melalui juga orang-orang ahli gizi yang masak. Kemudian di lokal itu apa yang berpotensi yang mempunyai nilai seperti contoh apakah di situ punya peternakan bebek atau ayam atau juga mungkin lele, nah itu bisa juga digunakan atau dibeli masyarakat yang berternak itu. Jadi masyarakatnya dapat, kemudian gizinya dapat, kemudian stuntingnya makan makanan mengandung protein itu, sehingga praktek itu kami dapat penghargaan. Alhamdulillah itu. Hasan juga menambahkan target pemerintah pusat di tahun 2023 dalam penanganan stunting sebesar 17,5%. Sementara target di 2024 penanganan stunting sebesar 14%. Jadi memang ini target daripada pusat, ini 2023 harus 17,5. Kemudian di 2024 harus menjadi 14%. Untuk menekan angka tersebut, maka pemerintah Kota Serang melalui Dinas Kesehatan melakukan sejumlah inovasi. Dari 30 inovasi tersebut, beberapa diantaranya adalah Gerating Cadu atau Gerakan Cegah Stunting secara terpadu, Jumirah Jumat Minum Tablet Tambah Darah, Grizi Gerakan Terpadu Gizi, Remas Paha, Remaja Sehat Pantau Hipertensi dan Anemia, serta Duta Sejati atau Duta Serang Jawara Tanpa Anemia. Inovasi lainnya juga dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Serang dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam inovasinya, Bapenda meluncurkan inovasi Peka Pajak atau perluasan kanal pembayaran pajak daerah. Pada inovasi Peka Pajak terdapat 3 inovasi kanal pembayaran pajak untuk wajib pajak di Kota Serang. Di antaranya berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui kanal digital e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, OVO, Link Aja, Traveloka, Indomaret, dan Bank Mandiri melalui Livin Mobile. Selain kanal digital, pembayaran PBB dapat juga melalui konvensional, seperti pelayanan pembayaran pajak keliling atau PP-Link. Inovasi PP-Link ini Bapenda bekerjasama dengan BJB selaku RKUD Pemkot Serang untuk melakukan pembayaran keliling melalui kendaraan khusus yang telah terjadwal di 6 kecamatan melalui kelurahan yang tersebar di RT dan RW setempat, tanpa harus melakukan pembayaran ke kantor Bapenda atau bank lain. Inovasi selanjutnya yakni Pependak atau petugas pemungut dana pajak yang memberdayakan ketua RT dan RW untuk memungut pajak PBB melalui aplikasi AdPay yang terkoneksi dengan pihak bank. Petugas pajak juga dapat langsung mendatangi secara door-to-door rumah wajib pajak yang ingin membayar pajaknya. Hingga semester 1 tahun 2023 tercatat transaksi pembayaran pajak mencapai 1.311 transaksi atau setara dengan 348 juta rupiah yang masuk ke dalam kas daerah. Sedangkan melalui PP-Link telah mencapai angka 1 miliar 17 juta rupiah. Kepala Bapenda Kota Serang, W. Hari Pamungkas mengatakan, secara kumulatif pendapatan pajak Bapenda Kota Serang di semester 1 tahun 2023 sebesar 98,4 miliar rupiah, di mana terjadi peningkatan pendapatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 70,7 miliar rupiah. Tahun 2023 melakukan program inovasi berupa namanya Peka Pajak, yaitu perluasan kanal pembayaran pajak daerah. Dan ini merupakan program lanjutan sebenarnya dari 2022 pada saat masih terdampak pandemi COVID. Tentunya latar belakangnya program Peka Pajak ini adalah memang pada saat COVID, di mana kami harus mencari sumber pendapatan daerah dari sisi perpajakan, namun terkendala oleh pembatasan wilayah PSBB atau istilahnya adalah terkait dengan itu. Tentunya upaya-upaya inovatif yang dilakukan melalui Peka Pajak itu melalui 3 kanal. Kanal digital melalui e-commerce, kemudian semi digital melalui PP-Link, dan satu lagi menggunakan Pependak, petugas pemungut dana pajak itu yang sifatnya konvensional, di mana RT dan RW kita libatkan untuk memungut dana pajak tersebut. Sampai dengan semester 1 2023 itu sudah mencapai 1.311 transaksi menggunakan AdPay yang melalui petugas
RT RW tersebut melalui Bapenda. Dan ini memang capaian yang alhamdulillah luar biasa gitu kan. Artinya dalam setengah tahun kita sudah mencapai 1.311 transaksi, dan kalau dinominalkan itu berdasarkan catatan di kami itu 348 juta melalui petugas RT RW. Dan untuk yang pepeling yang melalui mobil layanan itu sudah mencapai 1 miliar 17 juta untuk pembayaran melalui kolektor mobil layanan yang berkeliling ke masing-masing kelurahan yang ada di Kota Serang. Ya, secara akumulatif sama dengan semester 1 itu sudah mencapai kurang lebih 98,4 miliar. 98,4 miliar. Nah, kalau kita bicara apple to apple, semester 1 2022 itu capaian kita itu kurang lebih 70,7 miliar. Nah, dengan pencapaian kinerja Bapenda tersebut telah mengantarkan Kota Serang meraih penghargaan salah satu kota terinovatif pada Innovation Government Award atau IGA tahun 2022. Organisasi perangkat daerah OPD selanjutnya yang juga ikut berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Serang. Salah satu program unggulan dari DPM PTSP tersebut yakni program Mantap atau melayani izin di tempat, dan program Mantap ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mengurus perizinan usaha. Dikatakan Kepala DPM PTSP Kota Serang Rita Dimusidin, berdasarkan hasil kegiatan Mantap, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengurus nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak dan izin lainnya. Dari program ini, sebanyak 12 kelurahan telah melayani kurang lebih 500 pelaku usaha. Selain itu, Mal Pelayanan Publik atau MPP yang juga masuk pada visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang ini, baru 8 gerai telah terisi dari 15 gerai yang ada. Di antaranya Disduk Capil, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS, dan layanan lembaga vertikal pemerintah. DPM PTSP pada tahun anggaran 2023 ini ada beberapa program yang termasuk ada program unggulan yang dinamakan Mantap melayani izin di tempat. Ini sudah melakukan kegiatan, bahkan dari hasil kegiatan itu baru di Kecamatan Serang, di semua kelurahan ada 12 kelurahan ya, kalau tidak salah, dan pelaku usaha yang sudah dilayani itu kurang lebih sebanyak 500 pelaku usaha. Dari berkas yang masuk ya kurang lebih 1.000 lebih, tapi karena keterbatasan waktu sehingga baru 500 yang bisa diberikan pelayanan berupa NIB ya NIB. Nah, mungkin untuk program selanjutnya kita jadwalkan nanti mungkin di pertengahan triwulan ketiga ya, triwulan ketiga kita akan gerakan lagi supaya tim bisa turun ke Kecamatan Cipocok dan seterusnya UMKM. Dan ini manfaatnya memang untuk pelaku usaha itu yang pertama mendapatkan legalitas, kemudian yang kedua terdaftar di pemerintahan, kewajiban pemerintah nanti terbuka pembinaan. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah ada akses ke perbankan barangkali untuk bantuan permodalan. Pencapaian pada usia ke-16 tahun Kota Serang tersebut menurut Sekda Kota Serang Nanang Saifuddin dibuktikan dengan indikator makro IPM Kota Serang yang naik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dari OPD yang memberikan banyak penghargaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Alhamdulillah Kota Serang sudah menunjukkan geliat pembangunannya. Ini dibuktikan dengan indikator makro IPM kita naik. IPM kita ini kan terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan kesehatan masyarakat. Khusus untuk OPD, kita sudah banyak penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Tapi ingat, penghargaan itu bukan tujuan. Alat untuk mencapai tujuan, tapi yang paling terpenting, seluruh OPD itu harus respect terhadap masyarakat. Apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat, itu harus tanggap. Yang kedua,
karena anggaran kita kecil, tentu harus ada inovasi. Jadi anggaran tidak boleh berbasis asal-asalan, tapi anggaran harus dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Kota Serang. Meskipun anggaran Pemkot Serang sangat minim, Nanang berharap organisasi perangkat daerah dapat mengoptimalkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan terus melakukan inovasi. Memberikan dana DAK kepada pemerintah Kota Serang dan alhamdulillah sekarang sudah diisi dan ditepati dan untuk pelayanan kepada masyarakat. Memasuki tahun kelima masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Syafruddin dengan Subari Usuludin, semua capaian membanggakan telah banyak diraih. Prestasi tersebut berasal dari pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemkot Serang yang banyak melakukan inovasi pada masing-masing OPD. Asisten Daerah 2 Yudi Suryadi memaparkan dalam RPJMD Kota Serang tahun 2018-2023 terdapat program prioritas, mendesak, dan unggulan. Antara lain program unggulan di tahun 2022 yakni pembangunan gedung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah DPKP di Jalan Kolonel TB Suwandi. Pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH di Kecamatan Taktakan, Walantaka, dan Serang. Pembangunan kampung tematik Resik Lan Aman di Packaging Taktakan, termasuk pembangunan landscape Masjid Agung As-Sauroh tahap 1 yang sudah diserahkan ke pihak yayasan. Di tahun 2023 program unggulan yang telah rampung di Kota Serang antara lain ruang terbuka hijau RTH Taman Cecantelan di Cipocok Jaya, pembangunan RTH depan kantor Kecamatan Kasemen dan Curug yang akan selesai pada Desember 2023. Peningkatan pelayanan publik melalui mal pelayanan publik pada DPMPTSP. Pengadaan bus pariwisata, Smart City. Pembangunan lanjutan tahap 2 Masjid As-Sauroh yang kini tengah dikebut agar dapat diresmikan Wali Kota Serang Syafruddin sebelum masa jabatannya berakhir. Sementara untuk program mendesak, pihaknya dibantu pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus tengah membuat jaringan pipa distribusi utama atau JDU dari wilayah KPW Banten Lama hingga Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen. Hal ini guna menanggulangi masyarakat akan kebutuhan air bersih, pasalnya di wilayah tersebut kerap mengalami kesulitan air bersih. Ditargetkan pipanisasi tersebut rampung di tahun 2023 yang kemudian akan diteruskan oleh BUMD milik Pemkot Serang, yakni Perumda Air Minum Tirta Madani untuk pendistribusiannya. Selain JDU, sistem penyediaan air minum juga akan dibangun di wilayah Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen hingga ke Kecamatan Walantaka. Program tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan air bersih di Kota Serang. Capaian selanjutnya yakni pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor di Terminal Cipocok Jaya yang sedang dalam tahap sertifikasi oleh Kementerian Perhubungan yang ditargetkan tahun 2023 ini diharapkan dengan beroperasinya gedung tersebut yakni dapat melayani masyarakat khususnya pengujian kendaraan bermotor dengan target mendongkrak PAD dari sektor pajak kendaraan. Ada beberapa program unggulan yang sudah diselesaikan, diantaranya dari 6 RTH kita sudah melaksanakan 3 RTH di tahun 2022. Dan sisanya lagi akan dilaksanakan di tahun 2023. Ya diantaranya yaitu RTH Curug, RTH Cipocok, dan RTH Kasemen. Harapan kami bahwa sebelum berakhirnya kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil,
itu bisa selesai. Tetapi mungkin nanti ini tergantung kepada pihak khususnya dinas LH dan juga nanti siapa yang mendapatkan pekerjaan itu. Tapi kami mengharapkan tapi mungkin itu nanti kalau kita lihat anggaran, bahwa anggaran kita kan dari Januari sampai Desember. Kalaupun mungkin kegiatannya itu belum selesai sebelum akhir, mungkin di tahun ini bisa selesai sampai Desember untuk program RTH. Nah, yang keduanya juga ada program-program di tahun 2002 dan ini juga lanjutan dari 2021, diantaranya program pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, ini pada tahun 2021 pemerintah Kota Serang mendapatkan dana DAK dari pemerintah pusat. Dan salah satu persyaratannya adalah dari DAK tersebut harus pemerintah daerah menyiapkan anggaran pendamping untuk menyelesaikan program itu. Dan alhamdulillah di tahun 2022 perpustakaan dan arsip daerah gedungnya sudah diresmikan. Dan kita undang juga dari Propusnas ya, yang memberikan dana DAK kepada pemerintah Kota Serang, dan alhamdulillah sekarang sudah diisi dan ditempati dan untuk pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah yang menjadi program unggulan dan juga program strategis adalah juga pembangunan Masjid Agung Kota Serang. Ini memang mencukup waktu yang sangat panjang dari mulai awal penetapan, penganggaran dan pelaksanaan. Nah, ini kami memang awal kita terkendala terkait masalah aturan. Akhirnya kita sesuai dengan harapan melakukan komunikasi koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri, BPKP. Alhamdulillah itu clear. Makanya di tahun 2022 sudah kita laksanakan tahap pertama. Alhamdulillah pembangunan tahap pertama Masjid Agung sudah dilaksanakan dan sudah diserah terimakan kepada yayasan. Dan selanjutnya untuk Masjid Agung dilanjutkan dengan tahap kedua di tahun 2023. Dan progres sampai hari ini, kalau lihat target 20,72%, hari ini sudah 21,70 sekian persen. Ini ada deviasi plus kurang lebih 1, sekian persen. Ini menandakan bahwa progresnya lebih cepat 1% lebih kan. Mudah-mudahan sesuai target dan harapan Pak Wali Kota untuk Masjid Agung bisa selesai sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Pak Wali dan Pak Wakil. Dan juga beliau harapkan bahwa di akhir masa jabatan beliau ingin meresmikan Masjid Agung As-Saura. Tambahkan Yudi, untuk infrastruktur pihaknya telah melakukan perbaikan jalan rusak sebanyak 200 km. Dan saat ini tersisa 20,8 km lagi dari panjang Jalan Kota Serang sekitar 208 meter. Untuk saat ini, Pemkot Serang sedang menangani Jalan Masjid Priai dengan bendung di Kecamatan Kasemen. Selaku Wali Kota Serang, Syafruddin mengaku dengan masa jabatan yang akan segera berakhir, dirinya menyadari masih banyak kekurangan yang harus terus diperbaiki. Akan tetapi dirinya mengklaim bahwa telah banyak prestasi dan penghargaan yang didapat untuk kemajuan Kota Serang. Sehingga dirinya masih perlu untuk melanjutkan pembangunan sesuai dengan tema pada HUT Kota Serang ke-16, yaitu terus melaju untuk pembangunan Kota Serang berkelanjutan. Ulang tahun ke-16 ini mungkin beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kami menginginkan di usia ke-16 ini sudah banyak capaian-capaian yang kami lakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, terutama mewujudkan visi misi kami yang tertuang dalam RPJMD di usia ke-16 ini sampai akhir Desember, sampai awal Desember ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada semua pihak stakeholder masyarakat yang selama ini terus mengawasi pembangunan Kota Serang, terus bekerja sama dengan baik dari masyarakat, kemudian juga dari legislatif yang selama ini bekerja sama yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dalam rangka tujuannya sama untuk menuju Kota Serang yang lebih baik. Mudah-mudahan
ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan pada momen Hari Jadi Kota Serang ke-16 ini, Kota Serang dapat terus meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.